Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini, saya Divi, pemilik channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara memberikan manfaat kepada banyak orang dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Mirsa, kali ini kita akan membahas 8 hal penting saat berdoa. Versi TV. Pemirsa, sebenarnya saya tidak bermaksud untuk mengajari bagaimana cara Anda untuk berdoa, karena saya pikir Anda sudah mengetahuinya sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing selama ini. Bagaimana cara berdoa kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Saya sharing cara saya berdoa selama ini karena ada beberapa teman yang menanyakan apa yang saya lakukan saat berdoa, apa yang dibicarakan, apa yang diminta, bagaimana kondisi saat berdoa, bila mana saya berdoa, dan lain-lain. Walaupun di sini saya tidak akan memperkenalkan cara berdoa yang aneh atau sesuatu yang luar biasa, tetapi mungkin hal-hal detail yang saya sampaikan di sini menjadi penting juga saat kita berdoa kepada Sang Pencipta dan saat kita terhubung dengan kecerdasan tak terbatas di alam semesta. Bicara mengenai kekuatan doa, saya pribadi pernah mengalami, Anda semua saya yakin juga pernah mengalami. Mungkin kita saat kecil, kita pernah melihat ibu kita atau nenek kita berdoa di sepanjang hidup mereka, tetapi sesuatu yang diminta kadang terwujud, kadang tidak terwujud. Kita terbiasa dengan cara berdoa yang diajarkan orang tua atau organisasi keagamaan di mana kita bernaung. Berdoa hal yang lumrah diajarkan di tempat-tempat ibadah dimanapun di dunia ini. Seperti halnya saat kita melihat bagaimana orang tua kita atau nenek kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Bertahun-tahun bahkan seumur hidup kita berdoa dengan cara yang sama yang diajarkan tersebut. Kadang-kadang doa kita terjawab, kadang-kadang statusnya menggantung dan menimbulkan pertanyaan di hati. Kita pernah mengalami hal seperti ini, bukan? Orang-orang mengatakan itu pasti ada rencana Tuhan di baliknya, itu pasti kehendak Tuhan. Tentu saja saya melihat segala sesuatu di alam semesta itu ada untuk suatu alasan, bukan kebetulan. Setelah saya merenung dan berkomunikasi dengan bagian pribadi tinggi saya, Anda bisa menyebutnya dengan roh, atma, atau apapun. Saya mengalami sendiri kejadian-kejadian dalam hidup yang mengantarkan saya pada kesimpulan bahwa memang benar diri kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam segala sesuatu. Jadi saya pikir kita mesti berdoa beranjak dari pemahaman ini. Anda adalah mitra Sang Pencipta atau co-creator dari realitas Anda. Saat Anda mewujudkan kekurangan, keterpisahan, sakit, penyakit, itu bukan hanya kehendak Tuhan atau Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi atas diri Anda, tetapi pada tingkat tertentu secara tidak sadar atau bawah sadar, bahkan di lapisan jiwa yang terdalam, Anda berkontribusi terhadap hal tersebut karena Anda juga turut menarik kejadian tersebut. Contohnya saat kita melihat orang berdoa di tempat peribadatan apapun, yakni memohon kepada Tuhan mungkin untuk meminta makanan pada hari itu, untuk memberi rezeki, untuk memberikan kesehatan yang lebih baik, untuk menyelamatkan rumah tangga mereka, dan lain-lain. Seperti seseorang yang meminta kepada Tuhan sebenarnya tidak salah. Meminta kepada sumber pemberi kehidupan. Saya tidak ingin merubah cara berdoa Anda selama ini karena itu hak asasi Anda. Cuma saya akan sampaikan cara berdoa dalam kaitannya dengan Law of Attraction versi saya, karena mungkin kalau versi orang lain bisa beda. Cara berdoa ini universal, silahkan dimodifikasi sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing, sesuai keperluan. Poin-poinnya adalah sebagai berikut. Pertama, berdoa untuk mewujudkan, bukan memohon. Saat orang lain berdoa memohon untuk diberi sesuatu, Anda mulai mewujudkan sesuatu dengan doa Anda. Anda bisa mulai menciptakan sesuatu melalui doa Anda. Anda tidak memohon tetapi mewujudkan sesuatu melalui doa. Kedua, buat tempat atau ruang doa. Saya sarankan
Anda cari tempat atau bagian di dalam rumah di mana bisa menyendiri tanpa diganggu. Kita lakukan di dalam rumah karena kita ingin melakukan ini secara pribadi dan tidak tampak oleh umum. Sebaiknya tempat yang tenang jauh dari kebisingan, tempat di mana Anda bisa memusatkan perhatian tanpa gangguan. Anda bisa menyalakan lilin jika mau dan menata tempat tersebut sesuai dengan selera Anda. Mungkin ada sebagian orang yang suka berdoa di dalam ruangan yang gelap. Benar-benar gelap total, tidak ada cahaya apapun. Ketiga, masuk ke dalam diri. Ketika Anda mulai berdoa, masuklah ke dalam diri Anda karena Tuhan ada di dalam diri dan di luar diri. Jadi jangan hanya berdoa seolah-olah Tuhan berada di luar diri. Seringkali saat berdoa, pikiran kita menciptakan jarak antara diri dengan Tuhan. Kita berdoa menengadah ke atas, berada di luar diri seperti jauh di atas. Berdoalah mulai ke dalam diri terlebih dahulu. Tuhan bukan nun jauh di sana, tapi Tuhan ada di sini, di pusat hati spiritual Anda, di tengah-tengah dada, cakra jantung. Jadi saat Anda berdoa, Anda melibatkan Tuhan di dalam diri Anda dan Tuhan yang berada di luar diri Anda. Keempat, tubuh rileks masuki kondisi doa. Sebaiknya berdoa dilakukan setelah Anda mandi agar untuk mempersiapkan tubuh, entah doa Anda lakukan di pagi hari atau malam hari. Tapi pastikan agar tubuh secara fisik juga siap, rileks dan siap memasuki kondisi doa yang dimaksud. Sehingga Anda bisa secara mengalir masuk dalam ruang Tuhan, hati Tuhan, ke dalam pikiran Tuhan sebelum Anda tidur di malam hari atau menggunakan ruang doa Anda di pagi hari. Kelima, awali doa dengan ucapan syukur. Mulailah dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Anda berterima kasih, contohnya, atas kesembuhan, terima kasih sudah memulihkan, menyembuhkan. Mungkin Anda belum disembuhkan, tapi daripada memohon kesembuhan, yang artinya seperti berkata, Anda tidak memiliki kesembuhan, oleh karenanya Anda meminta kesembuhan itu. Dan alam semesta akan menyesuaikan dengan hal tersebut, dan akan memberi lebih banyak ketidaksembuhan. Anda tidak berusaha memiliki uang, tetapi Anda memiliki uang. Anda tidak berusaha menurunkan berat badan, tetapi berterima kasih untuk berat badan ideal Anda. Ekspresikan rasa syukur Anda seperti doa Anda sudah terjawab, seperti saya bersyukur sekarang untuk kelimpahan, saya bersyukur sekarang untuk kekayaan, saya bersyukur sekarang untuk kesembuhan apapun yang Anda bisa ucapkan syukur itu kemudian, baru lakukan yang keenam nih. Keenam, transformasikan kalimat doa ke perasaan. Setelah Anda berdoa dengan cara di atas, kemudian Anda mentransformasikan kalimat doa yang diucapkan tersebut ke perasaan. Setelah katakanlah Anda bersyukur sekarang atas kelimpahan, kekayaan, atau kesembuhan, kemudian ambil waktu sejenak untuk bermeditasi merasakan perasaan kelimpahan yang muncul. Kenali perasaan tersebut, mungkin beberapa dari Anda membayangkan kelimpahan tersebut. Rasakan kelimpahan, kekayaan, atau kesembuhan yang dimaksud. Jangan berdoa dalam kondisi menginginkan, berdoalah dalam kondisi sudah menerima. Ketujuh, jangan berdoa dalam kondisi takut. Jangan berdoa dalam kondisi takut, tenangkanlah hati Anda, karena kalau Anda tenang, Anda kuat. Setelah itu baru berdoa. Karena dalam kondisi ketakutan, Anda akan menarik lebih banyak ketakutan. Tunggulah sampai diri Anda dalam kondisi kalem dan kondisi percaya kepada semesta, percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan dan kasih-Nya, dan berdoalah seolah-olah Anda sudah menerimanya. Untuk apa yang menjadi impian Anda, dan ingat, jangan berdoa dalam kondisi takut. Kedelapan, jangan bertanya kenapa dan bagaimana. Dari semua langkah yang sudah kita lalui di atas, yang berikutnya ini sangat penting, yakni, jangan pernah bertanya bagaimana hal tersebut akan terjadi atau terwujud. Walaupun tampaknya hal tersebut mustahil secara manusiawi bagi Anda, untuk itulah Anda percaya kepada kuasa Sang Pencipta yang tidak bisa dibatasi apapun. Pokoknya Anda tidak perlu tahu bagaimananya, bagian Anda adalah percaya Anda sudah menerimanya. Tidak perlu tahu bagaimana Anda dipulihkan, perekonomian Anda dipulihkan, hubungan Anda dipulihkan, dan lain-lain. Bagian Anda adalah percaya dan terbuka untuk menerima. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih. Oh ya, silakan posting pertanyaan di komen channel ini sekiranya ada hal yang kurang jelas dari pemaparan saya ini. Nanti saya akan jawab pertanyaan Anda satu persatu.
Baiklah pemirsa, itu bagian ke-24 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di bagian berikutnya, klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang, dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.